Korupsi di tubuh PTPN diungkap. Wapres minta selesaikan kasus tanah. Pelajar SD ikuti pelatihan bela negara. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara geledah kantor PTPN 1 Regional 1 di Tanjung Morawa. Penggeledahan diduga terkait kasus korupsi penjualan aset perkebunan. Kasus dugaan korupsi jual beli aset PTPN 1 Regional 1 masih didalami tim penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kamis sore, tim penyidik menggeledah 6 lokasi terkait jual beli aset atau pengalihan aset berupa pengalihan lahan hak guna usaha menjadi hak guna bangunan. Kasus ini melibatkan anak perusahaan PT PN2 yakni PT Nusa 2 Propertindo. Mereka juga menjalin kerjasama operasional dengan PT Ciputra Land. Selain itu, tim ini juga menggeledah di 5 lokasi lainnya yakni kantor PT Nusa 2 Propertindo di Kecamatan Tanjung Morawa dan 3 kantor PT Deli Megapolitan kawasan residensial di Kecamatan Tanjung Morawa, Helvetia, dan Sampali yang merupakan perusahaan grup Ciputra. Pelaksana harian Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara M. Husairi bilang lahan HGU yang dijadikan perumahan PT NDP tidak melakukan kewajiban menyerahkan terlebih dahulu 20% dari luas bidang tanah kepada negara. Sesuai kewajiban yang diatur dalam Pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Penyelidik pada Kejaksaan Agung RI melakukan serangkaian tindakan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pada penjualan aset PTPN 1 Region oleh PT Nusa 2 Propertindo melalui kerjasama operasional dengan Ciputra Land. Belum diketahui total kerugian negara, tim kejaksaan bersama konsultan masih melakukan penghitungan dan pengembangan kasus. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara Rabu sore kemarin berujung bentrok. Mahasiswa yang sejak awal terlibat aksi saling dorong kemudian terlibat bentrokan. Bentrokan di depan gedung DPRD Sumatera Utara ini pecah saat mahasiswa meminta masuk ke dalam gedung untuk melakukan sidang rakyat. Di saat bersamaan, sejumlah lemparan tomat dan batu bermunculan hingga memicu bentrokan. Polisi kemudian mengambil langkah tegas dengan memukul mundur massa dan sempat mendapat perlawanan. Menurut Taufik Pardede, Ketua Umum IMM Sumatera Utara, mereka menuntut agar DPR segera dibubarkan karena dinilai sebagai pengkhianat bangsa. DPR dinilai tidak selaras dengan program Presiden yang menerapkan efisiensi. Tadi sempat ada bentrok dengan pihak kepolisian, termasuk saya yang kita dulu semua teman-teman sudah kita bawa pulang. Jadi hari ini nggak ada anggota Cipayung Plus dan anggota Pemmus yang ditahan oleh pihak kepolisian. Bang, mengenai tuntutannya apa sebenarnya, Bang, dalam aksi di sore hari ini? Ya, tuntutannya itu adalah kita meminta untuk DPR dibubarkan. Kenapa? Karena kemarin semangat Presiden untuk mengefisiensi anggaran untuk pembangunan skala nasional itu kita semangat menyambut oleh Cipayung Plus, tapi kemudian DPR ternyata mengkhianati semangat itu untuk menaikkan gaji secara poin dan banyak perkara pemerintah. Termasuk tunjangannya, Pak? Sejumlah mahasiswa sempat diamankan usai demonstrasi, namun setelah dinegosiasi, akhirnya seluruh mahasiswa dilepaskan. Ferry Irawan, Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang pria di kota Medan, Sumatera Utara tega membunuh kekasihnya sendiri dengan cara yang sangat sadis. Korban dihabisi lantaran pelaku sakit hati saat terjerat kasus hukum tidak dibantu korban.
David Chandra ditangkap tim gabungan Polrestabes Medan sesaat setelah peristiwa penganiayaan hingga menyebabkan korban tewas yang terjadi Minggu dini hari kemarin di rumahnya di Jalan Pukat 2 Medan. Pelaku menganiaya korban dengan sangat sadis karena sakit hati saat tidak dibantu saat terjerat kasus penganiayaan pada tahun 2023 lalu. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putrowijayanto mengungkapkan korban sejak Desember tahun lalu tinggal bersama di rumah pelaku. Selama tinggal di rumah pelaku, korban disebutkan hanya berada di lantai 3 dan tidak pernah keluar dari rumah. Sejak Desember, korban kerap mendapat tindak kekerasan dan bahkan pernah dipaksa meminum air seni korban sendiri. Korban juga ditusuk menggunakan gunting berulang kali sesaat sebelum meninggal dunia. Si pelaku ini adalah pernah menjadi tersangka di tempat kami juga. Di tempat ini sama. Pelaku penganiayaan dan kekerasan. Pelaku penganiayaan kekerasan pada saat itu ada salah satu saat ini jadi korban, dulu pacarnya si pelaku. Pernah meminta tolong kepada si korban untuk mengurus perkara tersebut. Ternyata tidak dilakukan pengurusan sehingga pelaku ini menjalani hukuman dan sampai dengan di LP. Dalam kasus ini pelaku terancam penjara 15 tahun penjara karena dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan. Peri Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Wapres Gibran minta usut kasus tanah, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka minta aparat penegak hukum di Sumut tuntaskan kasus perambahan dan sengketa lahan. Gelaran musyawarah pelayanan Mamre Gereja Batakaro Protestan GBKP Desa Sukamakmur Deli Serdang Sumut dihadiri Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Musrembang pelayanan Mamre GBKP ini diharapkan bisa bersinergi dengan pemerintah dalam hal membantu kemajuan dan kolaborasi dengan masyarakat mencapai Indonesia Emas. Selain itu, Gibran juga mengatensi keluhan masyarakat terkait perambahan lahan yang kerap kali dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar. Wakil Presiden mengatensi dan mengutus Pangdam serta Kapolda untuk menyelesaikan sengketa tanah yang menyusahkan masyarakat. Menuju ke tempat ini, saya ada di rest area depan sana, Pak Pendeta, dan perwakilan-perwakilan keluarga tadi ada yang datang ke sini juga sudah melaporkan kasus pertanahan yang menyangkut tanah makam tadi. Nanti akan segera kita tindak lanjuti. Nanti saya minta tolong Pak Kapolda, semua yang ada di sini, Pak Bupati, nanti untuk bisa mengawal. Musyawarah pelayanan Mamre GBKP ini berlangsung 3 hari, akan menghasilkan yang dapat bermanfaat bagi umat maupun seluruh masyarakat. Hendri Setiawan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, tingginya harga sembako membuat pemerintah daerah stabilkan harga dengan pasar murah. Pasar murah digelar di tiap kecamatan. Masih tingginya harga 9 bahan pokok di sejumlah daerah membuat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Utara mengambil langkah dengan menggelar pasar murah di sejumlah kabupaten kota. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution didampingi pimpinan wilayah Bulog serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia meninjau 2 lokasi pasar murah di kawasan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai. Dalam kunjungannya, Gubernur langsung berinteraksi dengan warga yang ikut antri berbelanja di pasar murah tersebut. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menjelaskan, sejak pekan lalu pemerintah provinsi bersama Bulog dan Bank Indonesia sudah menggelar pasar murah. Diharapkan dengan adanya pasar murah kali ini, harga bahan pokok di pasaran akan kembali stabil, dan para pedagang di pasaran bisa mengikuti harga eceran tertinggi yang dikeluarkan pemerintah. Daerah ingin bertanding
sebenarnya semuanya serentak, masyarakat seluruh kecamatan, walaupun di kecamatannya di kantor camatnya kecil, kita cari nanti ke depan kecamatan Pelasangan. Yang penting seluruh kecamatan di Sumatera Utara ada kita minta untuk jualan beras. Pelaksanaan pasar murah pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini akan digelar hingga akhir tahun, sehingga harga pangan di pasar kembali stabil. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 3 gudang pabrik mie diduga berformalin digerebek tim Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Medan. Dari pabrik di Kota Pematang Siantar ini ditemukan cairan formalin dan zat pewarna. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Medan menyita barang bukti formalin, zat pewarna, 25 karung mie berformalin, air abu, dan adonan tepung. Dari pabrik mie di Jalan Patimura, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Kecamatan Siantar, dan Kecamatan Panombean Pane, Kabupaten Simalungun. Di 3 pabrik mie kelas menengah ini, petugas menangkap pekerja yang memproduksi mie mengandung formalin. Petugas kemudian melakukan uji kit dan menemukan kandungan formalin di dalam mie siap edar. Di dalam pabrik juga ditemukan mie yang belum direbus, air abu, adonan tepung, dan cairan formalin. Total dari 3 lokasi ditemukan mie basah sebanyak 25 karung dengan total mencapai 200 juta rupiah. Selain bahan formalin, petugas juga menyita mesin pembuatan mie dan tempat perebusan. Sedangkan untuk pengusaha tidak ditahan, namun harus bersedia hadir saat dibutuhkan pemeriksaan. Dari pengusaha dijelaskan bahwa dalam 200 liter air rebusan terdapat 800 ml cairan formalin. Mulai dari penyelidikan, ya, verifikasi laporan dari masyarakat, kebetulan dari Lokatoba, itu melaporkan ke kami adanya peredaran mie berformalin yang berasal dari Kota Pematang Siantar. Catchment area Toba itu adalah sampai ke Simalungun, sampai ke Samosir dan arah ke selatan sana. Nah, dari laporan tersebut, maka kami melakukan pengembangan kasus ini dan didapatkanlah beberapa tempat yang memproduksi mie, dan kita lakukan, di saat kita lakukan pemeriksaan itu dia mengandung formalin dengan kita melakukan uji dengan test kit. Dalam setiap mie seharusnya tidak ada sama sekali kandungan formalin, sehingga mie tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan. Armendo Sinaga, Kompas TV, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Siswa SD ikuti pelajaran bela negara, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba, dalam Kompas Sumut. Saudara, meski nyaris punah, alat musik tradisional kulcapi asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih dilestarikan. Eliana Sembiring, satu-satunya perajin kulcapi wanita, mampu melestarikan kulcapi hanya menggunakan alat sederhana. Beginilah keseharian Eliana Sembiring, warga di Sadokan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ibu rumah tangga ini mampu membuat alat musik tradisional Karo, kulcapi, dengan alat sederhana berupa pisau ukir dan sejenisnya. Eliana sudah puluhan tahun membuat kulcapi. Awalnya, kulcapi dibuat untuk mainan anak-anaknya. Seiring waktu, Eliana terus mengasah kemampuannya dan mempertahankan keberadaan kulcapi yang merupakan alat musik tradisional di kampung mereka. Tidak seperti perajin pria, Eliana membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk mengolah bahan kayu mentah menjadi kulcapi. Kini, penjualan kulcapi miliknya sudah sampai ke mancanegara. Satu kulcapi dibanderol dengan harga bervariasi, mulai dari Rp1.300.000 hingga Rp1.800.000. Tangan sendiri ya, Bu? Iya, semua manual, nggak ada dari alat mesin gitu, nggak ada. Gerenda apa segala macam nggak ada. Bi, melihat kita sendiri, Bu, ya, mungkin kita satu-satunya di Kabupaten Karo yang perempuan dan membuat karya seni nih, Bi. Iya. Ini gimana nih, Bi? Ada kebanggaan tersendiri kah atau seperti apa nih, Bi? Aku sangat bangga dengan diriku sendiri. Kenapa? Karena di Tanah Karo baru pertama akulah perempuan yang pembuat kulcapi. Memang banyak yang
pengrajin kulcapi ya. Tanah Karo inilah khususnya banyak. Tapi rata-rata itu semua laki-laki. Dirinya mengaku senang dapat menjaga dan terus melestarikan alat seni musik ini dan berharap alat seni musik ini dapat bersaing di tengah modernisasi saat ini. Tim Liputan Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, Lubuk Larangan merupakan sebuah kearifan lokal warga Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selain untuk menjaga ekosistem alam, warga juga melestarikan ikan sungai. Salah satu kearifan lokal yang masih dipertahankan warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara adalah Lubuk Larangan. Lubuk Larangan ini merupakan kegiatan warga menjaga ekosistem alam, termasuk diantaranya melestarikan sumber daya berbagai jenis ikan di Lubuk Larangan, Desa Tambangan Jahe, Mandailing Natal. Di sini berbagai jenis ikan seperti ikan lele, nila, mas, dan jurung hidup bebas dan masih terjaga kelestariannya. Di sungai ini juga ikan-ikan dapat berkembang biak dan menyebar ke beberapa sungai di wilayah ini. Ikannya ini dulunya bukan ikan jurung, akan tetapi ikannya ini ikan mas sama ikan nila. Terus yang sekarang ini ikan jurung ini naik dari Sungai Batanggadis menuju ke hulu. Jadi disinilah bermuaranya dia jadinya kan, di bawah jembatan Lubuk Larangan Tambangan Jahe ini. Jadi seterusnya yang mana yang di ini kan lokasinya ini Aik Tambangan, yang di hulunya Sungai Batanggadis. Aik Tambangan ini Lubuk Larangan juga dibuat, namun inilah pusatnya salah satunya yang bermuara ikan di Desa Tambangan Jahe ini. Di beberapa lubuk larangan juga dibuka setiap tahunnya, menangkap menggunakan jaring atau jala. Uang dari hasil penjualan tiket nantinya disumbangkan untuk pembangunan desa dan anak yatim. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, tumbuhkan percaya diri dan cinta tanah air. Pelajar sekolah dasar di Medan ikuti pelatihan bela negara di asrama TNI. Pembelajaran ini diharapkan mampu mengembangkan diri pelajar dan cinta tanah air sejak dini. Puluhan siswa sekolah dasar di Kota Medan ikuti pembelajaran bela negara di Markas Satuan Kavaleri 6 Naga Karimata. Dengan semangat, para pelajar kelas 6 SD ini diajak bermain dan pengenalan pasukan dan Satuan Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat. Kemudian mereka dikenalkan bentuk kendaraan tempur serta senjata yang dimiliki TNI dari Satuan Kavaleri 6 Naga Karimata. Tak lupa, pengenalan sejarah terbentuknya negara Republik Indonesia, pejuang, serta pelatihan baris berbaris diberikan agar para pelajar cinta tanah air sejak dini. Kepala Sekolah Dasar Siti Hajar Medan, Rahmat Martua bilang, pelajaran bela negara ini dilakukan agar para siswa lebih mencintai negara sejak dini, serta menguatkan mental para pelajar. Baik, jadi anak-anak ini kita harapkan tumbuhlah semangat cinta tanah airnya, sambil juga menggembleng anak-anak supaya mentalnya lebih siap menghadapi tantangan. Karena ini kelas 6, kelas terakhir yang insya Allah nanti akan tamat. Kita berharap mereka memiliki mental yang baik dan juga cinta terhadap tanah air. Sementara Perwira Seksi Personalia Batalion Kavaleri 6 Naga Karimata, Letnan 1 Kavaleri Samsudin, mengapresiasi kedatangan pelajar ini. Dia berharap seluruh sekolah dapat mempraktekkan hal serupa, agar menguatkan mental serta rasa cinta tanah air para pelajar sejak dini. Karena kegiatan ini di samping untuk menambah wawasan kepada anak-anak, juga menumbuhkan semangat juang, cinta tanah air, cinta terhadap negaranya, sehingga bisa membangkitkan semangat belajar mereka untuk menjadi generasi muda yang berkualitas. Sekali lagi kami sangat mengapresiasi dari pihak sekolah. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Sampai di sini Kompas Sobot hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.